K13 baik sesuai dengan masanya. Oke. Dan sekarang kita beralih bergerak menuju kemajuan. Jadi dari K13 menuju kurikulum 2022, kurikulum paradigma baru. Mungkin ada mata pelajaran kemarin di kelas 4, 5, 6 ada IPA, IPS, cuma sekarang tidak ada, menjadi ada. IPAS. Oke. Ilmu pengetahuan alam sosial. Oh, ya. Jadi dijadikan satu. Baik, jadi yang seharusnya untuk teman-teman guru tidak perlu takut. Tidak perlu karena, takut. Kurikulum baru bukan berarti bahwa lebih sulit, justru disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah. Kurikulum paradigma baru itu ada modul ajar, lalu nanti dengan komponen-komponen ini dari alur tujuan pembelajaran sampai asesmen. Yang pertama, tempat untuk cuci tangan, mencuci tangan dengan air yang mengalir. Lalu di samping tempat cuci tangan itu disediakan hand sanitizer, ada tisu. Nah, sesudah itu sebelum siswa atau guru masuk ada petugas khusus yang berdiri di depan pintu mengecek suhu badan dengan menggunakan termogan. Hampir di seluruh sekolah yang ada di Kota Manokwari itu sudah menerapkan protokol. Harus aktif mencari informasi. Sekarang dunia ada di genggaman. Silahkan Bapak Ibu bisa buka Google, bisa buka YouTube bagaimana kurikulum paradigma baru. Ibu bisa. Selamat sore, selamat datang di podcast Kaki Tanah Papua. Kembali lagi bersama saya Yolis dengan topik kita mengenal secara sederhana dan mudah tentang perbedaan dan persamaan kurikulum 2013, darurat dan juga kurikulum 2022. Sudah bersama saya kedua narasumber, Pak Yosef dan Ibu Musdalifah. Mungkin kita bisa berkenalan, Ibu Musdalifah dan Pak Yosef mungkin bisa memperkenalkan diri, nama dan juga mungkin kesehariannya. Kita mulai di Ibu Musdalifah, silakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Musdalifah, biasa dipanggil Bu Mus. Untuk keseharian saya adalah pengawas SD di Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mus sudah hadir, juga paling tidak dari keterwakilan Dinas Pendidikan. Siap. Ibu bisa hadir dan kita akan men-sharingkan tentang kurikulum 2022. Pak Yosef, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Yosef Wawarang. Pekerjaan saya sekarang sebagai pelatih ahli program Sekolah Penggerak Kementerian Pendidikan. Oke, baik, terima kasih Pak Yosef dan Ibu Mus. Siap. Ini akan menjadi diskusi yang menarik. Paling tidak Bapak dan Ibu kita bisa men-sharingkan tentang kurikulum pembelajaran di tahun depan, di tahun 2022. Nah, Bapak dan Ibu kita lihat situasi dan kondisi, paling tidak secara umum pelaksanaan kurikulum pendidikan, kita sebut kurikulum darurat di waktu yang lalu, pada saat pandemi di Manokwari ini. Bagaimana, saya mulai dari Ibu Musdalifah sebagai pengawas sekolah melihat keputusan dari 4 menteri atau SKB ini tentang kurikulum darurat. Pada masa pandemi itu SKB 4 menteri ada 3 kurikulum yang bisa dilaksanakan oleh satuan pendidikan. Yang pertama adalah kurikulum 2013. Jadi melaksanakan kurikulum 2013 itu seutuhnya. Yang kedua adalah kurikulum darurat. Jadi di dalam kurikulum darurat ini KD-nya bisa disederhanakan. Itu dari sekolah nanti bagaimana mengupayakan menyederhanakan KD-KD sehingga pembelajaran tetap dilaksanakan. Jadi KD yang diajarkan adalah KD yang esensial dan juga KD yang merupakan prasyarat untuk KD berikutnya. Jadi untuk KD berikutnya itu harus melalui KD yang ini dulu. Jadi KD yang ini tetap harus diberikan. Jadi seperti itu. Terus yang berikutnya adalah kurikulum yang memang sekolah tadi merevisi, membuat menyederhanakan sendiri. Jadi seperti itu yang boleh dilakukan oleh satuan pendidikan. Tinggal satuan pendidikan mau melaksanakan mana. Seperti itu. Jadi diberikan kesempatan kepada sekolah, diberi keleluasaan keleluasaan untuk menyiapkan kurikulum mana yang mau dipakai.
utuh tetap 2013, atau yang mungkin disederhanakan KD-nya, atau mungkin membuat sendiri sesuai Iya. dengan acuan yang ada. Oke, Mungkin baik nih seperti itu. Pak Yosep. Nih kita lihat kemarin situasi-situasi serba sulit, lalu diterapkan kurikulum darurat, ada metode-metode pembelajaran yang sifatnya daring, luring. Nah, bagaimana nih Pak Yosep melihat ini sebagai pemerhati pendidikan? Oke, baik. Terima kasih. Kebetulan dulu saya pernah menjadi jurnalis Oke. di bidang pendidikan, Iya. dan setiap hari tugas saya adalah ke sekolah-sekolah, mewawancari kepala sekolah, guru-guru, orang tua juga dengan siswa. Dari beberapa sekolah itu tentu punya keluhan yang berbeda-beda. Ada yang memang cocok dengan daring, ada yang juga maunya luring. Luring. Nah, daring itu utamanya misalnya di sekolah-sekolah yang punya istilahnya perlengkapan IT-nya Iya. lengkap, Sarana prasarananya. prasarananya lengkap. Sedangkan untuk luring itu biasanya sekolah-sekolah yang ada misalnya SD Sowi, mungkin di pinggiran kota Iya. Manokwari itu lebih banyak luring, tetapi bukan berarti tatap muka. Jadi guru memberikan tugas kepada siswa, tetapi yang datang ambil adalah orang tua. Orang tua. Jadi untuk mencegah penyebaran COVID-19, sehingga orang tuanya datang lalu dibuat jadwal. Oke. Itu yang pengalaman saya. Iya. Baik, terima kasih Ibu Musdalifah. Ini ketika mengawasi, mengunjungi sekolah Iya. di wilayah-wilayah pinggiran yang menjadi sekolah-sekolah dampingannya Ibu. Ketika diskusi mungkin dengan guru terkait kurikulum darurat, apa kesan-kesan guru? Apakah mereka merasa itu susah atau seperti apa, Ibu? Kebetulan saat mereka mungkin mendapatkan informasi Iya. terkait kurikulum darurat, begitu mereka mungkin karena kalau guru-guru lebih fokus untuk fokus. pembelajaran, apalagi Oke. waktu masa pandemi itu mereka masih dilema pembelajaran bagaimana, ini daring luring, Iya. itu mereka pun masih, kalau di pinggiran itu mereka masih mengalami agak kebingungan, kesulitan begitu. Banyak kendala. Iya, banyak kendala, mau daring mungkin terkait sarprasnya, terus terkait dengan IT, terus terkait dengan jaringan internet mereka Prokes juga. iya, masih sulit Masih begitu. sulit ya. Jadi mereka lebih banyak yang mungkin luring Luring. saja. Jadi Iya. ada bertemu entah yang masuk berapa begitu. Oke. Masih ini, bahkan tapi ada juga yang sekolah itu saya hanya tidak sampai ke pinggiran sekali, saya juga tidak. Karena waktu itu saya sendiri juga ada dilema dalam Iya. diri saya mau sosialisasi ini, saya juga Iya. takut jangan sampai saya awal COVID itu kan seperti itu informasi yang kita terima. Iya. Jadi memang jujur saja kesulitan, dan saya pun tidak bisa memantau yang sampai pinggiran-pinggiran, saya tidak berani memantau memang. Jadi yang ada hanyalah di sekolah-sekolah pinggir saja. Itu saya ada beberapa sekolah yang saya datangi, mereka rata-rata luring dengan memberikan tugas. Yang saya punya sekolah secara daring sepenuhnya itu yang saya temui hanya di SDIT Insan Mulia. Oke. Yang di dalam lainnya itu semua masih pakai luring dengan memberi tugas, orang tua datang mengambil, nanti pada waktu yang ditentukan orang tua memberikan tugas anak ke sekolah, seperti itu. Ada yang daring 50%, 50%-nya luring juga ada, seperti itu. Tapi yang sepenuhnya daring itu hanya SDIT sekolah saya, sekolah binaan saya. Iya. Baik, jadi di saat situasi serba sulit, tetapi sekolah masih mencoba untuk memastikan bahwa layanan pendidikan itu dapat diberikan dengan baik. Iya. Baik, Pak Yosep, nih kita lihat mungkin SKB terbaru untuk di tahun 2022. Kira-kira bagaimana nih Pak Yosep melihat kurikulum baru mungkin yang akan diterapkan di tahun 2022? Bagaimana Pak Yosep tanggapannya? Oke, baik. Sesuai dengan SKB 4 Menteri itu memang gayung bersambut ya. Gayung bersambut, kita perlu mengapresiasi SKB 4 Menteri. Artinya begini,
apapun kurikulumnya, tujuan utama dari pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dan ini menjadi prioritas dari pemerintah di tengah situasi pandemi COVID-19, tetapi SKB 4 Menteri, apalagi sekarang dengan program sekolah penggerak, tentu menjadi sesuatu yang sangat bagus. Iya, lebih menarik. Pendidikan. Jadi sesuai dengan konteks ya. Jadi mungkin ada K13, nanti ada program sekolah penggerak yang sesuai dengan zamannya masing-masing. Oke. Ya, Jadi itu akan dipadukan pada kurikulum 2022 nanti. Mungkin ada perbedaan juga ya. K13 dengan program sekolah penggerak. Mungkin di K13 itu lebih kepada tematik, tema, sedangkan nanti di program sekolah penggerak itu tidak ada tema lagi per bidang studi. Jadi mungkin guru lebih fokus kepada bidang studi masing-masing, dan nanti ada mata pelajaran IPA dan IPS dengan IPA itu digabung menjadi IPAS. Oh, itu saja. Oke, baik. Ibu Musdalifah, di sekolah-sekolah binanya Ibu nih, mungkin sudah ada persiapan mungkin untuk masuk di tahun semester genap, maksudnya di tahun baru, di tahun 2022 untuk kegiatan KBM-nya. Ini kan masih suasana libur, kebetulan ini diluncurkan itu kayaknya kemarin pas anak-anak penilaian akhir semester, terus liburan, terus ini sepertinya belum, cuma saya sudah mengagendakan untuk sekolah-sekolah saya, mungkin di awal saya agendakan untuk sosialisasi terkait dengan kurikulum 2022. baru, ya kurikulum prototipe, dan sosialisasi terkait pembelajaran di paradigma baru. Itu yang sekarang sedang saya siapkan. Kebetulan besok saya sudah mulai sosialisasi di SD Yapis 2. Mungkin berikutnya nanti di sekolah binaan saya yang lain sosialisasikan supaya nanti ketika ada informasi baru, informasi terkini, mereka sudah siap menerima dan menyambutnya dengan segala yang dimilikinya. Ya, mungkin ini begini, paling tidak dia sudah tahu duluan, seperti ini. Jadi dia sudah enak, tinggal ya melanjutkan apa yang diterima kemarin, ini kelanjutannya seperti itu. Tapi paling tidak Bu Musdalifah mungkin ada bocoran nih, kita tahu bahwa setiap ganti kurikulum atau metode pasti guru-guru merasa sedikit ketakutan, bahkan merasa jenuh. Mungkin mungkin ada tips-tips nih paling tidak dipersiapkan supaya guru-guru tidak perlu takut dengan kurikulum, dengan metode-metode yang harusnya mereka praktekkan di sekolah. Iya. Sebenarnya kurikulum 2013, kurikulum paradigma baru ini sebenarnya itu kan merupakan kelanjutan. Iya, jadi teman-teman tidak usah takut, tidak usah khawatir. Saya yakin sebenarnya teman-teman sudah melakukan, cuma kadang mungkin teman-teman tidak menyadari dari momen-momen itu. Jadi ketika kurikulum 2013 mungkin memang masanya di situ. Terus sekarang kurikulum 2022 atau prototipe. Kan ini ada masa yang mungkin teman-teman tidak pikirkan semua. Ketika ada pandemik seperti ini kan secara mendadak, darurat semua. Kalau mungkin tidak ada solusi-solusi terkait pembelajaran, mungkin akan terdiam di rumah, anak-anak tidak menerima haknya sebagai siswa untuk menerima pembelajaran. Guru-guru juga akhirnya tidak bisa melaksanakan pembelajaran karena kendala ini. Nah, ternyata di masa COVID ini, ada loh pembelajaran yang bisa dilakukan dengan jarak jauh, ada loh pembelajaran dengan secara daring, bisa kok, meskipun tidak harus tatap muka, tidak harus ketemu, kita tetap bisa belajar. Jadi seperti itu. Nah, pembelajaran seperti ini kan tidak ada di kurikulum 2013. Nah, akhirnya ada akhirnya kurikulum perlu diperbaharui. Disederhanakan karena sudah ada kejadian COVID seperti ini, ternyata pembelajarannya sekarang seperti ini. Jadi
Sebenarnya ini bukan hal yang sangat mau menakutkan, tidak teman-teman. Iya. Jadi masih enak kok, ini kelanjutan, cuma Oke. ada kondisi yang berbeda. Yang di kurikulum 2013 mungkin belum seperti ini, Iya. tidak ada kondisi seperti ini. Nah, kurikulum ini sudah ada kondisi seperti ini, jadi semua bisa dibuat sederhana, lebih enak. Tidak ada yang berubah secara gratis atau ini enggak, diadakan penyederhanaan, penambahan sesuai dengan kondisi Iya. kenyataan. Iya. Itu saya rasa yang baru. Mungkin seperti tadi disampaikan Pak Yosep, mungkin kalau di SD mungkin ada mata pelajaran kemarin di kelas 4, 5, 6 ada IPA, IPS, cuma sekarang tidak ada, menjadi ada. IPAS, Oke. ilmu pengetahuan alam sosial. Oh, ya. Jadi dijadikan satu. Jadi anak-anak ini diberi atau dipersiapkan. Nanti ketika SMP mereka sudah tidak IPAS lagi, tetapi Iya. ada IPS sendiri, ada Jurusan-jurusannya. jadi di SD ini adalah menyiapkan. Oke. Mungkin seperti itu. Terus muatan pelajaran pun kalau kemarin tematik, kalau yang sekarang nanti dikembalikan lagi. Muatan pelajaran muatannya adalah bisa mata pelajaran atau sekolah. Kalau sekolah masih menghendaki tematik, mungkin masih boleh ya Pak Yosep ya. Mungkin Pak Yosep kebetulan baru saja menerima materi terkait Oke. yang paling baru, yang paling fresh. Kalau saya kan mungkin saya dari membaca saja. Baik, jadi yang seharusnya untuk teman-teman guru tidak perlu takut. Tidak perlu karena, takut. Kurikulum baru bukan berarti bahwa lebih sulit, justru disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah. Dan RPP itu juga saya pikir menjadi panduan supaya tujuan pembelajaran itu juga tercapai ya Pak Yosep ya. Pak Yosep mungkin bisa bantu nih sedikit perbedaan kurikulum darurat, lalu juga mungkin nanti akan ada kurikulum yang baru, apakah itu sama atau juga mungkin ada satu dua hal yang berbeda yang nanti juga membantu guru-guru untuk lebih memahami. Oke, baik. Menyambung dari apa yang dikatakan oleh Ibu Musdalifah bahwa apapun kurikulumnya itu semuanya baik. Artinya sesuai dengan situasi dan kondisi. K13 baik sesuai dengan masanya. Dan sekarang kita beralih bergerak menuju kemajuan. Jadi dari K13 menuju kurikulum 2022, kurikulum paradigma baru, dan tentu itu sebenarnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekarang, apalagi sekarang ini dunia heboh dengan pandemi COVID-19, dan tentu itu menjadi ujian terberat untuk kepala sekolah dan juga guru dan juga pengawas untuk bisa bagaimana meyakinkan guru-guru untuk bisa percaya diri, tidak perlu takut, entah ganti kurikulum, tetapi memang harus seperti itu, hidup itu beralih menuju kemajuan, jadi tidak perlu takut untuk guru-guru. Lalu yang kedua, soal perbedaan antara K13 dengan kurikulum paradigma baru itu memang tidak terlalu beda jauh, beda-beda tipis. Beda-beda tipis ya. ya. Yang pertama seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Musdalifah bahwa untuk K13 lebih memfokus pada tema tematik, sedangkan untuk paradigma baru ini dia tidak pada tematik tetapi kepada mata pelajaran. Dan itu juga tidak mewajibkan semua guru untuk bisa seperti itu. Artinya fleksibel, guru mau pakai tema atau juga sesuai mata pelajaran. Tetapi intinya bahwa tujuan pembelajaran itu bisa tercapai, jadi siswa bisa memahami materi yang diajarkan. Lalu nanti di dalam kurikulum paradigma baru itu ada modul ajar, lalu nanti dengan komponen-komponen ini dari alur tujuan pembelajaran sampai asesmennya. Itu nanti pasti akan guru-guru akan mendapat pelatihan seperti itu. Baik nih Pak Yosep, kita lihat rencana untuk kurikulum baru. Pak Yosep, kira-kira apa nih masukan untuk dinas? Dinas harusnya persiapkan apa supaya nanti pada saat pembelajaran di tahun depan, paling tidak sekolah kita siap untuk memulai pembelajaran ini? Oke, baik. Terima kasih. Berkaitan dengan kurikulum paradigma baru ini, tentu Dinas Pendidikan Kabupaten, terutama Kabupaten Manokwari, harus membuka diri. Artinya begini, tidak boleh
takut dengan kurikulum paradigma baru ini. Setiap kurikulum itu tadi seperti saya katakan bahwa semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Jadi K13 baik pada masanya, kurikulum paradigma baru juga pasti baik pada masanya sekarang, sesuai dengan situasi dan kondisi. Maka Dinas Pendidikan harus respon atau cepat merespon program ini, sehingga di sekolah-sekolah juga yang pertama segera mendaftar sebagai sekolah penggerak, dan itu semuanya difasilitasi oleh Kemendikbud untuk bisa membumikan program sekolah penggerak atau dengan kurikulum paradigma baru ini. Jadi Dinas Pendidikan harus membuka diri dan bergerak cepat untuk bisa menyambut program kurikulum baru ini, sehingga sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Manokwari, di Manokwari mungkin hanya 6 atau 5 saja yang untuk tahap pertama untuk program masuk di sekolah penggerak. Di SMP 1, ada 6. SD IT, Ada 6. SMP IT, TK Cendrawasih TK Sowi, IT, terus SD Impres 46 Side. Jadi ada 6 TK 2. Jadi dari sekian banyak sekolah yang ada di Kabupaten Manokwari hanya 6. Hanya 6 ya. Kita mau bagaimana mau bisa melaksanakan kurikulum paradigma baru, sementara kenyataannya hanya 6 sekolah. Hanya 6 sekolah. Jadi Dinas Pendidikan secepatnya merespon program ini, sehingga bisa menyampaikan kepada sekolah-sekolah untuk segera bisa mendaftar menjadi sekolah penggerak, sehingga bisa mendapat fasilitasi pelatihan untuk kepala sekolah, untuk guru-guru terkait kurikulum. Baik, jadi memang pada prinsipnya juga karena situasi ini dinas harusnya juga cepat cepat tangkap paling tidak juga untuk menggerakkan sekolah-sekolahnya supaya juga bisa bergabung di sekolah penggerak, sehingga tidak ketinggalan informasi dan juga banyak hal terkait kurikulum dan pembelajaran di sekolah. Ibu Musdalifah, ketika ke lapangan nih mengunjungi sekolah, secara umum protokol kesehatan seperti bagaimana Ibu? Alhamdulillah, saya belakangan ini ketika sudah ada tatap muka terbatas, saya ada beberapa sekolah saya sudah kunjungi. Ya 70% dari sekolah binaan saya sudah kunjungi. Itu alhamdulillah ternyata sekolah, guru, siswa mereka kesadarannya sudah tinggi. Sekolah sudah menyiapkan yang apa seharusnya sekolah siapkan, misalnya di depan ada sarana untuk cuci tangan pakai sabun, masker siapkan, bagaimana alur siswa masuk di kelasnya, bagaimana tempat duduk. Sekolah rata-rata sudah memfasilitasi, menyiapkan itu semua. Dan anak-anak saya lihat juga mereka sudah tertib. Ya memang kadang ada anak yang tanpa sengaja itu ketemu temannya baku peluk mungkin lama, itu kadang masih ada. Tapi ketika nanti ibu guru mengingat, mereka sudah duduknya ininya sudah mengikuti protokol kesehatan. Itu dari 70% sekolah yang saya kunjungi. Kebetulan saya kemarin memang ada sempat masuk ke kelas-kelas, jadi itu yang saya lihat. Baik. Berarti kita bersyukur ya, karena paling tidak prokes itu menjadi prioritas, menjadi hal yang penting ketika sekolah itu dinyatakan bisa buka, paling tidak tatap muka terbatas, tetapi prokes itu menjadi hal yang harus dijalankan supaya kita juga memang bisa melindungi diri paling tidak dari COVID-19 ini. Nah, kalau Pak Yosep nih paling tidak secara umum melihat sekolah-sekolah kita, baik itu dulu sebagai media, lalu juga pernah memonitoring, bagaimana sekolah-sekolah kita menerapkan prokes ini, Pak Yosep? Oh ya, baik. Semenjak COVID ini mewabah sekitar bulan Maret untuk Indonesia, dan kebetulan itu saya masih jurnalis di bidang pendidikan, dan saya biasa ke sekolah-sekolah itu, sekolah-sekolah sudah menyiapkan sarana seperti itu. Misalnya yang pertama, tempat untuk cuci tangan, mencuci tangan dengan air yang mengalir. Lalu di samping tempat cuci tangan itu disediakan hand sanitizer, ada tisu. Sesudah itu sebelum siswa atau guru masuk, ada petugas khusus yang berdiri di depan pintu mengecek suhu badan dengan menggunakan termogan. Sesudah itu masuk di dalam kelas, guru selalu menghimbau, mengingatkan kepada siswa untuk selalu menjaga jarak, lalu selalu memeriksa siswa untuk memakai masker.
Dan itu hampir di seluruh sekolah yang ada di Kota Manokwari itu sudah menerapkan protokol kesehatan dengan beberapa unsur tadi, dari menyiapkan tempat cuci tangan, mencuci tangan dengan air yang mengalir, lalu memakai masker, lalu yang ketiga menjaga jarak. Itu yang bisa pantau selama dari 2020 lalu berakhir di akhir Desember 2020 saya berhenti jadi jurnalis. Beralih profesi ke pelatih ahli ya. Pelatih ahli. Oke, Siap baik. membagikan ilmunya Pak Yosep. Informasinya Supaya juga juga berbagi ke teman-teman. Baru pulang juga ikut pelatihan ini. Masih anget-angetnya anget-anget, perlu ya. dibagi. Baik, jadi Pak Yosep nih kurikulum di 2022 nanti, Bu Musdalifah dan Pak Yosep juga untuk sekolah-sekolah itu ada standarnya, paling tidak sekolah yang dinyatakan bisa membuka secara penuh, juga dilihat dari guru yang sudah vaksin, yang sudah mengikuti vaksin, dan mungkin orang tua murid atau juga mungkin secara umum wilayah di suatu tempat tersebut, angka masyarakat yang sudah ikut vaksin, lalu itu juga menjadi satu ukuran untuk sekolah itu dapat dibuka tatap muka terbatas atau juga mungkin bisa jadi lebih. Ini bagaimana Pak Yosef melihat ini? Saya berpikir itu merupakan upaya yang sangat bagus sebagai upaya preventif ya, pencegahan supaya COVID ini tidak meluas kemana-mana. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada persyaratan untuk pelaksanaan tatap muka ya, itu terbatas. Itu persyaratan yang pertama harus siswa juga divaksin, guru juga divaksin. Guru ya. Dan itu merupakan upaya dari pemerintah untuk kita memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan itu perlu ditanggapi secara serius oleh setiap sekolah supaya pelaksanaan pembelajaran itu tetap berjalan. Meskipun ada pandemi seperti ini, tetapi kita harus menikmati atau enjoy saja dengan pandemi ini. Kita bersahabat dengan pandemi. Bukan berarti kita takut, tetapi ya kenyataannya seperti itu bahwa pandemi masih ada dan bagaimana upaya kita untuk mencegah penyebarannya. Salah satu caranya yaitu seperti tadi, harus vaksin, lalu menerapkan protokol kesehatan, 3M itu penting. Ya. Baik, oke, terima kasih Ibu Mus. Mungkin sedikit terkait dengan kurikulum 2022 yang nanti diterapkan di sekolah, paling tidak salah satu syarat adalah vaksin. Bagi Bapak Ibu guru dan anak-anak. Terkait dengan kurikulum paradigma baru, teman-teman tidak usah khawatir. Teman-teman yang jelas harus aktif mencari informasi. Sekarang dunia ada di genggaman. Silahkan Bapak Ibu bisa buka Google, bisa buka YouTube bagaimana kurikulum paradigma baru. Ibu bisa baca-baca di situ sehingga tidak kaget. Kurikulum paradigma baru tidak lakukan nanti berarti semester 2 Januari ini kita langsung pakai kurikulum paradigma baru. Tidak Bapak Ibu. Persiapan. Kita nyiapkan dulu. Untuk semester 2, semester genap kita masih pakai yang lanjutan kemarin. Tidak mungkin yang kemarin masih menggunakan kurikulum darurat, sementara sekarang mau pakai kurikulum paradigma baru. Tentunya tidak. Jadi Bapak Ibu guru, kurikulum paradigma baru ini adalah hal-hal yang baru, tetapi juga tidak meninggalkan yang lama, tapi adalah kelanjutan dari yang lama dan adanya revisi-revisi yang disesuaikan dengan kondisi dan tuntutan juga. Tuntutan keadaan zaman yang mungkin semakin hari pasti berbeda. Mudah-mudahan harapan saya ada sosialisasi terkait kurikulum paradigma baru. Jadi untuk sementara Bapak Ibu masih tetap melanjutkan kurikulum yang kemarin dipakai sambil kita mencari informasi kurikulum paradigma baru dan siap untuk melaksanakan. Dan sementara ini untuk kurikulum paradigma baru yang memakai adalah sekolah penggerak. Sekolah penggerak ya? Iya, itu yang sekarang melaksanakan kurikulum paradigma baru. Mungkin seperti itu, teman-teman tidak usah takut, was-was kurikulum baru, hal-hal baru, tidak usah. Santai saja, nikmati, semua dibawa santai dan ikuti. Ya, terima kasih Ibu Musdalifah, Pak Yosep nih. Kita sudah di akhir sesi diskusi kita. Mungkin ada pesan-pesan mungkin Pak Yosep, pesan atau himbauan mungkin atau ajakan paling tidak apa saja yang mungkin ingin Pak Yosep sampaikan pada audiens semua, silakan.
pesan saya untuk para guru, kepala sekolah yang ada di Kabupaten Manokwari untuk tetap semangat menjalankan tugasnya masing-masing, apalagi sekarang kita beralih dari K13 ke kurikulum paradigma baru, dan tentu itu menjadi tugas dan tanggung jawab para guru dan kepala sekolah untuk bisa bekerja sama. Tetapi jangan lupa juga ketika pembelajaran di sekolah harus selalu menerapkan protokol kesehatan dengan mematuhi 5M. Itu yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun dengan air yang sedang mengalir, lalu menjauhi kerumunan, lalu menjaga jarak, dan juga membatasi mobilitas. Baik, terima kasih Pak Yosep. Mungkin Ibu Mus, ini ada pesan-pesan juga. Ya. Silakan. Mungkin mendengar kurikulum 2013, mendengar lagi kurikulum paradigma baru, teman-teman tidak usah khawatir, tidak usah resah, tidak usah risau, ya. Mari tetap kita laksanakan, kita jalankan apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah. Karena itu kita akan menyiapkan generasi-generasi muda yang siap menyongsong masa depan, siap menjadi pemimpin masa depan, siap menjadi pendobrak masa depan sesuai kondisi keadaan. Kitalah yang menjadi orang yang menyiapkan untuk mereka menjadi orang-orang hebat. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan membatasi mobilitas. Terima kasih untuk kesediaan Bapak dan Ibu di podcast Kaki Tanah Papua. Sedikit kesimpulan bahwa apapun situasinya, kita tetap dituntut untuk memberikan layanan pendidikan yang lebih baik, karena dengan pendidikan kita bisa mendorong anak-anak untuk menjadi lebih baik, mengetahui banyak hal, sumber daya manusia yang dapat menunjang masa depan mereka. Terima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Sampai jumpa di podcast Kaki Tanah Papua berikutnya. Salam sehat.